Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Tanto di channel ini. Apa kabarnya saudara-saudari sebangsa dan setanah air? Saya berharap Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, ramainya pemberitaan media tentang Rocky Gerung yang telah mengkritik Presiden Jokowi dengan umpatan kata-kata yang kasar dan tidak layak akhirnya membuat warga masyarakat yang mencintai Pak Jokowi ini merasa geram dan marah. Hingga akhirnya membuat Menteri Pak Polhukam ini, yakni Pak Mahfud MD, buka suara. Membeberkan rencana Pak Jokowi untuk Rocky Gerung yang sering melontarkan kritikan pedas terhadap beliau. Tak hanya itu, Pak Mahfud MD juga membuka kepribadian Pak Jokowi yang paling berkesan baginya selama beliau bersama Pak Jokowi. Dan ternyata Pak Jokowi mempunyai rencana untuk Rocky Gerung. Dan di edisi video kali ini kita akan mereaksikan sebuah video dari kanal YouTube ipedia.id dengan judul Pak Mahfud MD buka rencana pembalasan Presiden Jokowi untuk Rocky Gerung. Saya harap Anda tonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak ada salah paham. Namun, sebelum menonton jangan lupa untuk like, subscribe juga ya channel YouTube ipedia.id sebagai tanda dukungan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama videonya. Ini dia. Inilah kisah tentang Presiden Jokowi yang kerap membuat menteri dan kepala daerah sering kelabakan. Jokowi kerap kali memilih jalan di luar protokol yang sudah ditentukan untuk mengetahui secara langsung dan apa adanya kondisi di lapangan. Aksi inilah yang kerap kali membuat menteri dan kepala daerah tidak bisa berbohong dengan presiden. Jurus itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 30 Mei 2023. Mahfud menilai pemeriksaan langsung kondisi lapangan sangatlah penting bagi pembuat kebijakan karena terkadang laporan yang didapat dari meja bisa berbohong. Untuk itu Mahfud mengaku dirinya meneladani Jokowi yang tidak hanya mempercayai kertas dan langsung menilai kondisi di lapangan. Dalam acara tersebut, Mahfud mencontohkan aksi Jokowi yang memeriksa langsung sentra pertanian. Nah, hebatnya Pak Jokowi itu, yang kemudian saya tiru, kita nggak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun, jaga misalnya meresmikan lahan pertanian Pak Jokowi. Wah, hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang, karena nggak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang, alat-alatnya dikembalikan lagi. Pak Jokowi tahu itu. Luar biasa ya Pak, karena sering belusukan. Karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak. Tak hanya itu, Mahfud mengungkapkan alih-alih memilih jalan bagus yang telah dipersiapkan untuknya, Jokowi memilih jalan lain untuk mengetahui kondisi asli seperti yang terjadi di jalanan Lampung beberapa waktu lalu. Namun dari semua kepribadian Jokowi, ada satu hal yang tak akan dilupakan Mahfud dan begitu berkesan bagi dirinya. Itu terkait dengan ibadah Jokowi. Luar biasa ya guys. Mahfud mengaku terkesan oleh sisi personal dari Presiden Jokowi yang tak meninggalkan ibadah bahkan saat menghadiri forum-forum internasional di luar negeri. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun, kalau waktunya salat, dia salat. Boleh nggak luar biasa, cerita guys. satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk Luar di forum biasa. internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Mahfud juga membagikan pengalamannya saat belum sebulan menjabat Menko. Dia sempat heran terhadap Jokowi yang keluar dari ruangan saat acara KTT ASEAN karena hendak menjalankan ibadah.
Saat KTT ASEAN di Thailand, tim Indonesia yang dipimpin Jokowi mengikuti salah satu diskusi. Namun tiba-tiba saat diskusi sedang dinamis, Presiden keluar dari ruangan. Lantas Mahfud pun bertanya ke Menteri Luar Negeri, kemana gerangan Pak Jokowi? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menjawab, Presiden mau salat. Kejadian seperti itu juga terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kamboja. Mahfud lantas menegaskan tak setuju apabila pemerintah saat ini disebut anti-Islam. Menurutnya, pejabat-pejabat kementerian di kabinet juga taat dalam menunaikan ibadah. Pengakuan soal Rocky Gerung. Nah ini guys. Rocky Gerung sudah lama dikenal sebagai pengkritik keras Presiden Jokowi. Tapi siapa sangka, meski kerap mengatai Presiden dungu, Jokowi ternyata pernah berniat memberikan penghargaan kepada mantan dosen Universitas Indonesia itu. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi sempat melontarkan keinginan memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Rocky Gerung. Sekedar diketahui, Bintang Mahaputra Nararya diberikan kepada orang yang dianggap telah berjasa bagi Indonesia. Mahfud mengakui bahwa ia telah mengundang Rocky Gerung yang seringkali mengeritik pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Mahfud juga memberitahu Jokowi tentang hal itu dan Jokowi tidak mempermasalahkannya. Ia hanya tertawa. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi berbeda dengan Soeharto yang melarang stafnya bertemu dengan pengkritik atau lawan politik pemerintah pada era Orde Baru. Menurutnya, Presiden Jokowi justru tidak keberatan jika menterinya bertemu dengan lawan politik pemerintah. Tidak hanya Rocky Gerung, Mahfud juga mengaku telah bertemu dengan orang-orang lain yang sering mengkritik Jokowi, seperti Rizal Ramli dan Said Didu. Semua pertemuan tersebut diketahui oleh Presiden Jokowi. Misalnya pala kritik, lawan-lawan yang paling keras kepada Pak Jokowi itu saya undang ke rumah juga. Pak Jokowi juga, ya ini asiknya. Kamu enggak tahu zaman Pak Harto dulu. Kalau kalau orang oposisinya Pak Harto, orang ngelawan Pak Harto gitu, para menterinya enggak boleh ketemu dengan orang itu. Harus ikut memusuhi. Betul sekali. Nah, kalau Pak Jokowi enggak. Open ya Pak? Kalau Pak Jokowi itu yang suka kritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi Bintang Mahaputra apa orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat Bintang Mahaputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR satu periode. Oh ya sudah kalau hanya dia, kata Pak Jokowi. Ketika dia sedang sangat kasar sekali ngomong Pak Jokowi. Diberi Bintang Mahaputra. Malah Pak Jokowi sambil bergurau kata gitu. Carilah orang yang berprestasi, yang kritis dan pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah alergi terhadap kritik. Bahkan Jokowi mengusulkan agar orang yang kritis diberi penghargaan. Luar biasa guys. Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung udah diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan serius bergurau tapi bukan ngejek gitu. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi dengan Rizal Ramli. Sering ketemu dengan Said Didu, dengan Rocky Gerung. Siapalah yang kritis semua. Saya temui dan Pak. Meski kemudian rencana pemberian penghargaan itu ditolak Rocky, pada bulan Agustus 2020, Bintang Mahaputra Nararya tetap diberikan kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Mereka diberikan penghargaan tersebut karena dianggap kritis selama menjabat sebagai pimpinan DPR RI periode 2014-2019. Bintang Mahaputra merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Lalu bagaimana respon Rocky Gerung dengan pengakuan Mahfud MD soal niat Jokowi memberinya penghargaan Bintang Mahaputra Nararya? Rocky mengaku mendapat banyak pertanyaan dari wartawan soal itu, namun ia tidak menjawabnya. Ia malah meminta wartawan bertanya mengenai hal yang lebih bermanfaat. Itu artinya Rocky menganggap penghargaan itu tidak bermanfaat.
Di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang menyebut rencana pemberian bintang Mahaputra bukan kabar menggembirakan bagi dirinya. Mungkin itu maksudnya supaya dapat bintang Mahaputra nalar liar. Kalau itu saya terima, ucap Rocky Gerung. Meski begitu, Presiden Jokowi sudah menunjukkan niat baiknya kepada Rocky Gerung, meski mantan dosen UI tersebut sering mengkritiknya secara kasar. Presiden Jokowi juga angkat bicara soal Rocky Gerung yang mengkritiknya dengan menggunakan kata bajingan baru-baru ini. Jokowi tak ambil pusing atas kritik Rocky tersebut. Ia menyebut itu adalah hal kecil. Itu hal-hal kecil, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023. Mahfud sendiri menegaskan pihak istana sebenarnya bisa melaporkan soal penghinaan itu kepada kepolisian. Hanya saja istana hingga saat ini tidak melapor. Namun menurut Mahfud, apabila sifatnya delik aduan, Presiden Jokowi sendirilah yang harus melapor ke polisi. Namun nyatanya sampai saat ini Presiden tidak mau ambil pusing karena baginya semua kritikan dan hinaan lebih ampuh dijawab dengan kerja, dan kerja. Betul sekali. Luar biasa sekali ya guys. Setelah saya melihat video tadi, saya ingin sedikit memberikan tanggapan sesuai kapasitas saya sebagai masyarakat ataupun orang awam. Saya jadi ingat pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin menerpa. Dan semakin matang padi, maka akan semakin menunduk. Dan ini terjadi pada diri Pak Jokowi, di mana beliau dikata-katai seperti itu, tapi dia tetap tersenyum meski hatinya jengkel. Beliau tak menghiraukannya. Beliau masih terus kerja untuk masyarakat dan memajukan bangsa ini. Yang namanya manusia kan tak lepas dari salah dan kurang, Bu. Coba, kalau seandainya orang seperti Rocky Gerung ini menjadi presiden atau menteri katakanlah, bisa nggak kira-kira kerja seperti Pak Jokowi? Senyap dalam bicara, tapi ramai dalam bekerja. Jangan hanya berkoar-koar membuat keonaran saja, memberikan doktrin-doktrin kepada khalayak yang bisa mementahkan pemikiran bangsa ini yang ingin selangkah lebih maju. Jangan beranggapan kerja Pak Jokowi ini konsep kerjanya ngawur dan proyek yang dikerjakannya adalah proyek mercusuar. Dan kalau toh itu diakui di luar negeri, itu artinya Pak Presiden Jokowi ini bisa membawa bangsa ini lebih maju dibanding negara lain. Semua hasil kerja di era Pak Jokowi ini alhamdulillah bisa dikatakan tepat sasaran dan memang diperlukan untuk sarana dan prasarana masyarakat umum. Dan kalau memang masih ada yang belum kena sasaran, yaitu memang belum rezeki, Bung. Dan coba lihat, bagaimana di era Pak Jokowi. Jalan-jalan, infrastruktur, surat menyurat, dan lain-lain, semuanya dimudahkan. Dan itu saya merasakan sendiri. Coba lihat, di tempat saudara kita yang ada di Papua, NTT, di pelosok-pelosok negeri ini yang dulunya susah diakses, kini hampir mayoritas semuanya tersentuh untuk dibangun. Tinggal bagaimana kita merawatnya saja. Iya kan? Sejatinya orang yang berbuat kebaikan sesungguhnya ia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Spesial buat Rocky, saya rasa dia ini hanya numpang tenar saja melalui ketenaran orang lain. Dia mengira lewat bualanya itu akan menjadi orang tenar. Dan dia tidak akan terangkat main lewat bolanya itu. Oke guys, jadi bagaimana menurut Anda setelah melihat video tadi? Tuliskan opini Anda di kolom komentar bila Anda ingin menambahkannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya dalam saya mereaksi video. Salam sukses dan sehat selalu dimanapun Anda berada ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.